Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus, senang kembali kita berjumpa di dalam YouTube channel Be Wonderful. Dan pagi ini kita akan merenungkan kembali tema kita, yaitu kasih setianya di setiap musim. Dan kita masuk seri yang kedua, saudara. Dan di seri yang pertama saya sudah menjelaskan bagaimana kasih setianya itu dinyatakan kepada orang-orang yang ditebusnya di dalam setiap musim kehidupan mereka. Dan pemazmur mengajak supaya kita ini bersyukur kepada Tuhan karena ada dua alasan. Yang pertama, sebab Tuhan itu baik. Yang kedua, karena kasih setianya itu untuk selama-lamanya. Nah, sekarang di seri yang kedua ini kita akan merenungkan, saudara, kasih setia Tuhan itu dinyatakan kepada siapa? Nah, kita akan membahas di Mazmur pasal 107. Kita akan lihat ayat yang keempat dan seterusnya. Mari kita akan membaca ayat yang keempat. Dikatakan, ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Puji Tuhan. Yang pertama, saudara, dari ayat ini kita bisa menemukan bagaimana kasih setia Tuhan itu dinyatakan kepada mereka yang berada di tengah kesulitan. Saudara, di Mazmur pasal 107 ini, di ayat 4 sampai yang ke-9, pemazmur sedang menggambarkan sebuah situasi, yaitu padang gurun. Saudara, berbicara tentang padang gurun, maka kita tahu padang gurun adalah sebuah simbol keadaan yang kering, keadaan yang gersang, tidak ada kehidupan. Dan orang yang berada di tengah padang gurun, mereka sedang mengalami keadaan yang sulit karena tidak ada air, tidak ada makanan. Mereka tentu butuh makan, saudara. Mereka butuh air untuk mereka bisa tetap berjalan. Mereka butuh makanan untuk mereka tetap bisa kuat, ya. Dan ternyata mereka berusaha mencari tempat kediaman di mana mereka hendak menuju sebuah tempat. Kalau mereka bisa menemukan air, kalau mereka bisa menemukan makanan, ternyata mereka tidak menjumpainya. Nah, inilah penggambaran orang-orang yang sedang berada di padang gurun. Mereka sungguh tidak tahu tujuan arah mereka hendak kemana. Mereka nyaris di tengah perjalanan. Mereka putus asa, saudara. Mereka kehilangan harapan. Mereka kehilangan semangat. Dan mereka berada di tengah situasi yang sangat sulit. Namun puji Tuhan, ternyata pemazmur menyatakan ketika mereka berseru-seru kepada Tuhan, ketika mereka mencari Tuhan, maka Tuhan menolong. Tuhan menyatakan perbuatan-perbuatannya yang besar. Tuhan menyatakan kasih setianya kepada mereka, sehingga mereka dilepaskannya dari situasi yang sulit. Dan dikatakan jiwa yang dahaga itu diberi kelegaan, dan jiwa yang lapar dikatakan dikenyangkan Tuhan dengan kebaikan. Saudara, ini sungguh luar biasa. Bukankah ini menjadi berita yang baik buat kita? Ketika Anda sedang berada di tengah kesulitan, mungkin Anda hari ini ada di tengah padang gurun, ya, karena situasi pandemi ini. Tidak sedikit orang yang sedang mengalami kesulitan. Ada orang-orang yang mengalami kesulitan ekonomi. Ada orang-orang yang sedang mengalami kesulitan di dunia usaha. Kesulitan di mana-mana terjadi, saudara. Dan bahkan tidak sedikit orang yang lelah
orang yang letih, lesu di tengah berjalan. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi harapan. Nyaris mereka tidak lagi memiliki semangat untuk hidup. Saudara, hari ini kalau Anda sedang berada di situasi seperti ini, mari ada berita yang baik saya mau sampaikan. Mari jangan kita ada di tengah keputusasaan. Sesulit-sulitnya kehidupan yang kita jalani, apapun situasi yang sulit sedang Anda alami, mari jangan berputus asa. Mari jangan kehilangan harapan. Sebab apa? Kalau kita mencari Tuhan, kalau kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Kasih setianya akan dinyatakan dan perbuatan-perbuatan Allah akan Tuhan lakukan kepada setiap kita yang sungguh-sungguh berseru dan berharap akan kasih setianya. Itu sebabnya Yesus pernah berkata di dalam Matius pasal 11 ayat 28. Dikatakan kasih setianya Allah itu dinyatakan. Bagaimana? Yesus berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara, ingat, Yesus itu memberi kelegaan kepada mereka yang mau datang kepada Tuhan. Dan ini bukti bagaimana kasih setianya itu dinyatakan kepada kita. Ketika kita dalam situasi yang sulit, maka Tuhan itu pasti akan datang dan menolong setiap kesulitan-kesulitan kita. Dan dari apa yang Tuhan lakukan kepada kita, di sini kita bisa belajar bagaimana kasih setia Tuhan itu bersifat permanen dan bukan bersifat temporer. Kasih setia Tuhan itu bukan hanya sementara. Kasih setia Tuhan hanya bukan pada bulan-bulan tertentu, pada hari-hari tertentu, saudara. Tetapi kasih setia Allah itu ternyata untuk selama-lamanya. Selama Anda sedang berada di tengah kesulitan, Anda mencari Tuhan, saya percaya sesulit-sulitnya hidup yang kita jalani, maka tidak terlalu sulit bagi Tuhan untuk menolong dan menyelesaikan dan memberkati hidup setiap kita. Puji Tuhan, ini yang pertama, saudara. Yang kedua, mari kita akan melihat Mazmur pasal 107. Tetap kita akan membaca di ayat selanjutnya, yaitu ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Ada orang-orang yang duduk di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi, karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah, dan menista nasihat yang maha tinggi. Maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan. Mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya lah mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipecahkannya pintu-pintu tembaga dan dihancurkannya palang-palang pintu besi. Saudara, di poin yang kedua, kita menemukan dari ayat-ayat yang baru saja kita baca, ternyata kasih setia Tuhan itu dinyatakan kepada mereka yang berada di tengah kesusahan. Saudara, jelas sekali pemazmur menggambarkan di ayat-ayat tadi, yaitu ada orang yang sedang terpenjara di dalam kesengsaraan, dan ini menyebabkan mereka kepada situasi yang akan membuat mereka mengalami kesusahan. Mereka sengsara, mereka susah, saudara. Kenapa? Karena ternyata apa yang mereka alami itu disebabkan karena pemberontakan, karena ketidaktaatan, karena adanya dosa di hadapan Tuhan. Mereka melawan Tuhan, mereka memberontak kepada Allah dan menista yang maha tinggi. Dan akibatnya Tuhan menundukkan mereka dalam situasi yang sangat sengsara, dan mereka mengalami kesusahan. Nah, saudara,
di tengah keadaan yang sangat susah, tentu di situasi ini itu sangat-sangat menyengsarakan. Alkitab tadi berkata bagaimana tidak ada yang menolong, tidak ada orang yang memberikan pertolongan kepada mereka. Namun berita baiknya, ketika mereka dalam keadaan susah, maka ketika mereka berseru, mereka berteriak kepada Tuhan, dan mereka memohon akan pengampunannya, mereka menyadari dosa-dosa mereka, maka dikatakan kasih setia Tuhan itu dinyatakan, dan perbuatan-perbuatan yang ajaib itu Tuhan lakukan. Sehingga dikatakan di sana pintu-pintu tembaga itu dipecahkan, saudara. Palang-palang pintu besi itu dihancurkan Tuhan. Saudara, ini membuktikan bagaimana Tuhan itu luar biasa. Itu sebabnya jika hari ini Anda sedang berada di situasi yang sangat susah, mungkin hari-hari ini Anda sedang mengalami masalah yang sangat berat, Anda sedang berada di tengah kesulitan, di tengah kesusahan, ya ingat saudara, mari kita harus introspeksi diri kita. Mari kita harus merenungkan mengapa kita berada di tengah situasi yang seperti ini. Mengapa kita mengalami kesusahan. Saudara, mungkin ada di antara kita. Kenapa kita sedang berada di situasi yang susah? Karena mungkin kita melakukan dosa. Mungkin karena kita melakukan pelanggaran. Ingat saudara, tidak sedikit orang yang susah diakibatkan karena mereka mungkin menjual narkoba. Mungkin mereka berjudi. Mungkin mereka minum minuman keras. Mungkin mereka melakukan sesuatu hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga mereka dibawa dan ditundukkan Tuhan di tengah kesusahan. Ini semua adalah bukti bagaimana apa yang sedang kita alami itu karena kita memberontak kepada Tuhan. Dan apa yang harus kita lakukan? Maka kita harus berseru kepada Tuhan. Anda harus datang kepada Tuhan, Anda harus meminta pengampunannya, Anda harus benar-benar mengakui kesalahan kita, dan kita harus benar-benar bertobat dari semua pelanggaran, pemberontakan yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Dan saya percaya ketika Anda mau sungguh-sungguh bertobat, Anda mau sungguh-sungguh berseru memohon belas kasihannya, maka Tuhan pasti akan menyatakan kasih setianya. Maka pintu-pintu tembaga akan dihancurkan, dan palang-palang pintu besi itu akan dibukakan oleh Tuhan. Tuhan akan menyatakan kebaikannya, sehingga dihancurkannya semua palang-palang pintu besi dan dipecahkannya pintu-pintu tembaga. Saudara, inilah bukti kasih setia Tuhan. Saya percaya ketika kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan membukakan pintu berkat. Maka Tuhan akan membukakan jalan. Sehingga ketika Anda mengalami kesusahan, maka Tuhan akan menolong dan menyelesaikan apa yang sedang Anda hadapi hari-hari ini. Puji Tuhan, ini sungguh luar biasa. Ternyata kasih setia Tuhan itu dinyatakan di setiap musim kehidupan orang-orang yang ditebusnya. Ketika mereka berada di tengah kesulitan, maka Tuhan menolong dan memberikan kelegaan, memberikan jawaban sehingga jiwa yang lapar dikenyangkan, yang dahaga dipuaskan. Dan yang kedua, Tuhan juga menyatakan kasih setianya kepada mereka yang sedang berada di tengah kesusahan. Mungkin tidak ada pertolongan, tidak ada lagi orang yang menolong, tidak ada orang yang mungkin memberikan pertolongan untuk memberikan jawaban. Tetapi sekalipun tidak ada orang yang menolong, ingat, ada Tuhan yang tetap setia menolong dan tetap akan datang memberikan pertolongan dan menyatakan kebaikan kepada kita, asal kita mau sungguh-sungguh bertobat dari setiap perbuatan dosa kita. Maka kesusahan yang diakibatkan karena dosa, kalau Anda sungguh-sungguh bertobat, Anda minta ampun dan Anda berseru, maka Tuhan akan tetap memberikan berkat dan memberikan jalan keluar di tengah kesusahan yang kita hadapi. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, selamat beraktivitas, selamat melayani Tuhan, dan Tuhan Yesus menyertai kita semuanya.
Shalom.